Jojo memanggil-manggil mencoba membangunkan adiknya yang dia pikir sedang tidur. "Dek, bangun!" Jojo mencoba membangunkan adiknya dengan buru-buru. Sang adik langsung membuka selimut di wajahnya. Dia menyuruh kakaknya untuk tenang. "Shh, kuntilanak kan?" ucap adiknya berbisik. Halo semuanya, sekarang saya akan membacakan sebuah thread horor dari akun Twitter @gustigina. Narasumber asli, Jojo, lokasi kejadian Medan. Kadang-kadang ujian anak kos bukan cuma hidup merantau jauh. Kalau nasib nemu kos yang horor, udah pasti bakal diteror. Kisah berawal saat Jojo dan adiknya merantau ke kota Medan sekitar tahun 2013. Layaknya orang-orang yang merantau, dia tinggal di kota tersebut untuk melanjutkan studi alias kuliah. Pada saat itu, dia dan adiknya selalu memilih tinggal di kos yang sama. Tentu hal tersebut agar memudahkan mereka sebagai kakak adik yang tinggal di perantauan. Urusan bayar sewa kontrakan atau kos adalah tanggung jawab kedua orang tua mereka. Tetapi selama kuliah, Jojo juga sambil mencari penghasilan sendiri untuk menambah uang jajannya. Dia aktif sebagai singer di salah satu kafe di Medan. Pada mulanya, Jojo dan adiknya tidak ada masalah dengan kos yang mereka tempati. Tetapi suatu hari, ibu kos meminta dia dan adiknya untuk meninggalkan kos. Alasannya bukan karena mereka melakukan kesalahan maupun telat bayar. Tetapi saat itu sang anak ibu kos rencana akan pulang dan tinggal menetap di rumah orang tuanya lagi. Kamar kos Jojo dan adiknya memang milik sang anak sang ibu kos. Jadi mau tidak mau mereka berdua harus pergi dari kos tersebut dan mencari kos yang baru. Waktu yang diberikan ibu kos untuk Jojo dan adiknya pindah adalah 2 hari. Saat itu Jojo benar-benar bingung kemana dia akan pindah dengan adiknya. Sebab saat itu banyak kos yang tidak menerima lagi anak kos karena kamar penuh. Dia dan adiknya sampai meminta tolong teman-teman mereka untuk mencari kos yang kosong. Kos yang dicari memang diutamakan ada di tengah kota agar memudahkan urusan mereka berdua. Selama 2 hari, Jojo dan adiknya keliling mencari kesana kemari kos yang kosong sekaligus bisa untuk ditinggali 2 orang. Hari pertama Jojo mencari kos tidak membuahkan hasil. Kemudian di hari kedua, akhirnya salah satu teman Jojo menghubunginya dan memberitahu bahwa ada kos kosong di tengah kota. Tanpa banyak berpikir dan basa-basi, Jojo dan adiknya langsung datang ke lokasi yang diberitahukan temannya. Ternyata bangunan kos yang disarankan letaknya strategis dan ada di tengah kota. Entah beruntung atau apa, di kos itu memang tertera kamar kosong. Jojo dan adiknya sempat berpikir, apakah mereka akan memilih kos tersebut atau tidak. Sebab dari bangunannya tampak kurang nyaman, yang mana cat dinding banyak terkelupas dan halamannya tumbuh rumput-rumput liar menjulang tinggi. Tetapi di sisi lain, mereka berdua harus segera pindah kos karena sudah diberi kesempatan terakhir di hari kedua. Jojo dan adiknya masuk ke dalam kos berpagar tersebut. Saat masuk, ternyata ada 2 orang perempuan penghuni kos kakak beradik. Di sanalah Jojo mulai bertanya-tanya tentang kos pada 2 orang perempuan penghuni kos tersebut. Rupanya 2 orang perempuan itu baru tinggal di kos itu sejak 5 bulan yang lalu. Dan mereka tinggal berdua satu kamar karena kos tersebut memang boleh ditempati bersama layaknya kontrakan dan kos tersebut bebas alias boleh laki-laki maupun perempuan. Kalau kalian minat bisa hubungi nomor pemilik kosnya, ujar salah satu perempuan penghuni kos sembari menunjukkan nomor pemilik kos yang terpajang di depan kos. Jojo dan adiknya sudah terdesak harus pindah. Akhirnya memutuskan segera menghubungi pemilik kos yang mereka datangi.
Setelah menghubungi dan terjadi deal, barulah mereka pindah. Jojo dan adiknya mulai mengangkut barang-barang dari kos lama ke kos yang baru. Untungnya barang-barang mereka tidak terlalu banyak, sehingga cukup mereka berdua bisa mengangkut barang tanpa bantuan teman ataupun orang lain. Kos mereka yang baru terbilang unik, sebab lokasinya ada di tengah kota, yang mana untuk menemukan kos tersebut tidaklah sulit. Cukup mencari lokasi mall elektronik, maka persis di seberang adalah kos mereka. Selain lokasi kos yang mudah dicari, tata letak rumah kos juga tidak biasa. Dari luar akan nampak rumah berpagar. Kemudian saat masuk akan ada ruang tengah tempat kumpul, terdapat televisi. Dan setelah ruangan kumpul, barulah pintu-pintu ruangan yang terdiri dari 4 pintu kamar dan 1 pintu dapur. Kamar yang paling depan adalah milik tuan kos. Kamar kedua dibiarkan kosong. Kamar ketiga diisi oleh 2 perempuan kakak beradik dan kamar keempat diisi oleh Jojo dan adiknya. Saat Jojo pertama kali pindah ke kos itu, dia amat terheran-heran dengan letak toilet yang terpisah dengan rumah, yang mana posisi toilet tersebut ada di samping bangunan kos. Di samping toilet ada tanah lapang yang memang dikosongkan karena telah dibeli oleh suatu perusahaan. Bulan pertama Jojo tinggal di kos tersebut terasa normal. Hanya saja dia dan adiknya sama-sama merasa risih dengan keadaan kos yang tidak dirawat oleh pemiliknya. Rumput-rumput liar yang menjulang tinggi tidak ditebas. Dinding cat rumah yang terkelupas tidak dicat ulang. Entah mengapa pemilik kos tidak ada mengunjungi kosnya selain memberikan kunci ketika Jojo deal. Seolah-olah pemilik kos tidak terlalu memperdulikan kosnya sendiri. Sebenarnya Jojo dan adiknya sangat tidak terbiasa dengan pekarangan kos mereka yang penuh dengan rumput liar. Tetapi mereka mencoba membiasakan hal itu seolah-olah tidak masalah. Karena mereka pikir tetangga kos mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Jojo dan adiknya tidak terlalu banyak melakukan interaksi dengan 2 perempuan di kos itu, sebab mereka tentu menjaga batasan, terlebih mereka tidak ada hubungan apapun. Selain faktor itu, mereka semua memang jarang bertemu di kos. Kakak beradik perempuan sama-sama sibuk di luar. Sang kakak adalah dokter dan adiknya adalah seorang perawat. Jojo dan adiknya adalah pelajar, dan Jojo sering ambil job di kafe hingga pulang pun jam dini hari. Lebih dari sebulan kemudian, hubungan interaksi Jojo dan tetangga kos mulai akrab. Walau mereka masih tidak pernah mengobrol lama, namun berjalannya waktu, mulai ada kejadian-kejadian aneh di kos tersebut. Suatu ketika, tetangga kos Jojo yakin si dokter menyapa Jojo sebelum dia berangkat kerja. "Hei Jo, malam tadi saya lihat kamu ada di dapur," celetuk tetangga Jojo memulai obrolan. Jojo bukannya menanggapi dengan ekspresi antusias, dia malah menunjukkan wajah bingung. "Saya di dapur," tanya Jojo balik. Tetangganya malah balik bingung karena respon Jojo. Namun kemudian tetangganya langsung menjawab sendiri kebingungannya. Dia pikir Jojo menjawab demikian karena bercanda. "Iya, apa saya halusinasi ya?" ujar tetangganya dengan ekspresi bercanda. Jojo belum membantah, namun tetangganya malah langsung membalas demikian. Dia makin bingung, karena si tetangga pikir mungkin dia bercanda. "Saya tidak tahu, tapi tadi malam saya tidak ke dapur," balas Jojo dengan wajah serius. "Oh gitu, padahal saya yakin itu kamu Jo, bahkan kita ngobrol tadi malam," ucap tetangganya yang mulai tidak yakin bahwa Jojo sedang bercanda. "Tapi saya benar-benar tidak ke dapur," jawab lagi Jojo meyakinkan. Tetangganya mulai merinding. Pikirannya telah mengarah pada hal mistis. "Ah sudahlah, mungkin saya halu," tepis tetangganya. Kemudian tetangganya permisi pergi.
Jojo hanya terdiam sambil memikirkan ucapan si tetangga karena melihat dia di dapur tadi malam. Siapa yang dia lihat? Apa jangan-jangan penampakan menyerupai aku? Pikir Jojo. Selama hampir 2 bulan, Jojo tinggal di kos tersebut belum ada menemui hal-hal berbau mistis. Sekalipun memang suasana kos terkadang terasa mengerikan karena sunyi. Apalagi pekarangan kos yang lebat dengan tumbuhan liar menambah suasana kesunyian kos ketika jam-jam dini hari. Di hari berikutnya ada kejadian aneh. Tetangga Jojo yakin adik dari dokter tampak tengah melamun di ruang depan tempat kumpul. Awalnya Jojo yang melihat itu mengira tetangganya tersebut hendak menonton televisi. Mbaknya ngapain di sana? Kalau mau nonton TV, kok diam saja? Batin Jojo. Jojo hendak menyapa, tetapi dia ragu. Dia menganggap mungkin tetangganya memang hanya hendak melamun di sana. Kemudian dia masuk kamar mengabaikan apa yang dia lihat. Beberapa saat Jojo keluar kamar lagi. Dia menoleh ke arah ruang kumpul dan betapa bingungnya dia. Ternyata tetangganya itu masih melamun di sana sendirian. Loh, kok Simba masih di sana? Apa ada apaan sih melamun lama banget? Celetuk Jojo dalam hati. Suatu hari Jojo mengobrol dengan tetangganya yang perawat. Di sana dia mengungkit tentang kejadian malam-malam sebelumnya bahwa dia melihat tetangganya itu tengah melamun di ruang kumpul. Saat itu rupanya si tetangga tidak sadar apa yang terjadi padanya. Si tetangga tidak merasa sedang melamun di sana. Jojo menjadi bingung dengan respon tetangganya tersebut. Dia yakin bahwa tetangganya tidak berbohong. Dilihat dari ekspresinya yang jujur. Bahkan menurut pengakuan si tetangga, dia juga kadangkala melihat Jojo dan yang lain melamun di ruang tengah tersebut. Terkejutlah Jojo. Dia tidak merasa selama ini ada melamun demikian. Di sana dia dan tetangganya mulai sama-sama kebingungan dan bertanya-tanya. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka semua. Mengapa di antara mereka ternyata saling melihat ada yang melamun di dekat televisi di ruang kumpul. Makin lama Jojo tinggal di kos tersebut, makin ada saja hal-hal aneh terjadi. Meski kerap terjadi sesuatu di luar nalar. Mereka semua selalu mencoba mengingatkan kejadian-kejadian itu dengan hal yang masuk akal. Di saat bulan ketiga Jojo dan adiknya tinggal di sana, mereka mulai akrab bertetangga. Kadangkala mereka justru saling mengobrol. Biasanya mereka akan terkumpul di kos pada jam pagi sebelum berangkat keluar atau jam malam ketika semuanya pulang. Suatu ketika saat jam dini hari, ada suara yang teramat berisik membangunkan Jojo dan adiknya. Suara tersebut terdengar seperti si tetangga sebelah. Tentu Jojo yakin hal tersebut karena malam mereka semua pasti ada di kos. Sadar ada suara aneh tersebut, Jojo dan adiknya keluar mengecek. Rupanya sudah ada si dokter alias kakak si adik tetangga seperti meminta tolong. Rupanya adik sang dokter tersebut tengah kerasukan. Di sana Jojo yang mengantuk langsung siaga. Mereka bertiga berupaya menyadarkan teman mereka yang tengah mengamuk. Jojo dan yang lainnya sebenarnya tidak punya pengetahuan cara menyadarkan orang yang kerasukan. Lalu mereka memegang teman mereka yang tengah kerasukan di ruang kumpul. Jojo, adik dan kakak si perawat bekerja sama berupaya membantu teman mereka yang kerasukan agar tenang. Saat kerasukan, si perawat berteriak-teriak amat histeris. Tentu saja, karena dia ada di luar kendali dirinya. Di antara rasa bingung dan takut, Jojo terus komat kamit membaca doa dan memijat-mijat telapak tangan teman yang kerasukan. Setelah perjuangan itu, akhirnya si perawat mulai tenang dan sadarkan diri. Di sana mereka mencoba saling menenangkan dan memberi ucapan positif. Mereka tidak mau membuat kepikiran hal-hal aneh karena kejadian itu, sehingga mereka berempat berpikir kejadian tersebut karena faktor kelelahan. Sewaktu malam, Jojo baru pulang dari kafe.
Di waktu-waktu tertentu dia memang akan pulang pada pukul dini hari karena mengambil job sebagai singer di kafe. Saat itu waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Sehabis menutup pagar dan memarkirkan motornya, dia buru-buru hendak ke toilet. Mungkin karena dinginnya malam membuat dia kebelet hendak buang air kecil. Sebenarnya toilet yang terpisah dengan rumah agak merepotkan bagi Jojo. Sebab mau tidak mau dia harus melawan rasa malas berjalan ke samping rumah hanya untuk buang hajat. Kondisi toilet di kos Jojo seperti zaman dahulu. Entah mengapa toilet tersebut dibangun tidak satu dengan rumah, dan bahkan sebagian dinding atasnya hanya tertutup dengan jaring besi. Jadi setiap dia hajat di toilet itu bisa melihat suasana langit luar dari balik celah-celah jaring. Saat Jojo kencing, pandangannya sempat teralihkan dengan pemandangan pohon jambu besar samping toilet. Entah mengapa dia merasa cukup ngeri melihat pohon tersebut. Karena tidak mau merasa ngeri, dia tidak melihat-lihat ke arah luar lagi. Tiba-tiba dari sudut matanya dia seolah-olah merasa ada sesuatu tengah berayun-ayun di pohon jambu. Karena penasaran dia menoleh ke arah pohon secara perlahan. Saat ditengok, ternyata ada sepasang kaki tampak tua keriput berayun-ayun di sana. Semakin ke atas, Jojo lihat mulai tampak kaki di atas pohon mengenakan pakaian kain putih lusuh yang amat kotor seperti kena tanah. Semakin Jojo tengok lagi, tampak sosok di atas pohon berambut hitam panjang. Dan saat dia melihat ke seluruh wajah sosok berayun-ayun di atas pohon, rupanya sosok tersebut berwajah sangat tua dengan mata merah mengerikan. Sosok itu menatap Jojo sembari memainkan rambutnya yang panjang. Di atas pohon dia bersenandung terdengar seperti menangis dan bernyanyi. Di sana bulu kuduk Jojo berdiri. Badannya menjadi keringatan karena ketakutan, bahkan badannya mulai lemah. Hendak teriak pun rasanya tidak sanggup. Tanpa ingat membasuh selepas kencing, Jojo langsung lari sekuat tenaga keluar dari toilet. Dia hampir terjatuh saat lari karena sosok kuntilanak yang dia lihat mengejarnya. Untungnya sekarang Jojo berhasil masuk kamar. Dengan napas tersengal-sengal dan perasaan merinding belum hilang, dia menghampiri adiknya yang tengah telungkap sambil menutup wajahnya dengan selimut. Jojo memanggil-manggil mencoba membangunkan adiknya yang dia pikir sedang tidur. "Dek, bangun!" Jojo mencoba membangunkan adiknya dengan buru-buru. Sang adik langsung membuka selimut di wajahnya. Dia menyuruh kakaknya untuk tenang. "Shh, kuntilanak kan?" ucap adiknya berbisik. Ternyata adik Jojo sudah tahu apa yang membuat dia takut. Apa yang dilihat Jojo sudah diketahui adiknya. "Iya dek, lagi dikejar sama kuntilanak. Dia ada di luar," ujar Jojo yang sama-sama berbisik. Adik Jojo tampaknya takut, namun dia ternyata sudah sering melihat penampakan kuntilanak di kos tersebut. "Sebenarnya selama ini aku sering lihat kuntilanaknya kak. Tapi aku gak cerita aja. Kamu tahu gak? Kadang aku lihat dia ada berdiri di pojok kamar pas aku belajar sendirian di kos," cerita adiknya dengan suara pelan. Jojo lebih terkejut dengan fakta bahwa ternyata selama ini adiknya justru lebih sering melihat penampakan. Namun adiknya belum pernah menceritakan pada Jojo karena tidak mau membuat kakaknya takut. Jojo yakin kuntilanak yang mengejarnya masih di luar karena dia dan adiknya masih merasakan rasa teror. Tampaknya kuntilanak tersebut mengitari kamar mereka dari luar. Saat makhluk gaib itu berlalu lalang melewati kamar mereka, terasa seperti angin halus tetapi kencang dan membuat lampu-lampu sejenak berkedip. Di situasi teror tersebut, Jojo dan adiknya benar-benar merasa cemas dan merinding. "Gimana nih?" bisik Jojo pada adiknya. "Mau gimana lagi? Emang sering ada dia," balas adiknya berbisik. "Kamu sering lihat penampakannya?" bisik Jojo dengan wajah terkejut. "Iya sering kak. Kalau sendirian di kos, kadang ada lihat Kunti. Pas aku ngerjain tugas aja pernah lihat penampakannya kayak nemplok di dinding. Kuntilanaknya kayak tua gitu,"
ujar adiknya berbisik. Apa yang diceritakan adik Jojo, ciri-cirinya sangat persis seperti kuntilanak yang meneror Jojo. Selama kuntilanak masih menghadang mereka di luar, keduanya hanya berbicara dengan berbisik. Sosok kuntilanak yang bolak-balik mengintari kamar mereka kali ini mulai mengeluarkan suara. Untuk pertama kalinya Jojo tahu suara asli kuntilanak, bukan seperti yang di film-film horor ditunjukkan. Suara kuntilanak aslinya ternyata seperti suara monyet. Sosok gaib tersebut cekikikan membuat kakak beradik di dalam kamar makin merinding. Terdengar suara kuntilanak tersebut sangat nyaring, layaknya seperti lengkingan monyet yang pasti membuat telinga kaget. Bagaimanapun Jojo mencoba berpikir positif soal suara yang menakutkan tersebut. Tetap saja pikirannya menepis bahwa itu tidak mungkin suara monyet karena mereka ada di tengah kota yang jelas-jelas tidak ada monyet. Saking nyaringnya suara cekikikan kuntilanak di luar, Jojo yakin para tetangga di sekitar kos juga mendengarnya. Nyaring banget. Ini pasti warga sekitar juga dengar. Respon batin Jojo saat mendengar suara kuntilanak yang meneror mereka. Tidak ada pilihan lain. Jojo dan adiknya terus bertahan di kamar sembari berharap kuntilanak yang mengerikan tersebut pergi. Beberapa saat setelah kuntilanak tersebut mengeluarkan suara nyaring, tiba-tiba suasana mulai hening. Jojo tersadar dari kegelisahan dan yakin sepertinya sosok gaib itu telah pergi. Walaupun perasaan Jojo meyakini hal tersebut, dia tetap enggan untuk mengecek keluar, apalagi kembali ke toilet. Dia takut jika kuntilanak tiba-tiba muncul lagi. Keesokan harinya, Jojo yang penasaran dan tidak dapat melupakan kejadian malam saat dia dikejar-kejar oleh sosok kuntilanak, dia mulai mengobrol dengan tetangga sekitar kos yang kebetulan saat itu berpapasan di depan kos. "Pak, tadi malam ada dengar suara nyaring banget nggak?" tanya Jojo pada salah satu warga sekitar. Dari respon bapak yang ditanya Jojo, sepertinya beliau tidak tahu apa-apa. "Suara apa? Saya tidak mendengar ada yang nyaring. Mungkin saya sudah tidur pulas," jawab bapak tetangga kos. Di sana Jojo kebingungan, padahal dia yakin suara kuntilanak yang sangat nyaring bisa terdengar oleh warga sekitar. Tidak mau ambil pusing, dia hendak menanyakan pada tetangga kamar sebelah alias si kakak beradik dokter dan perawat yang jelas satu bangunan kos. "Oke deh pak, saya kira bapak bakal dengar. Makasih ya pak," ujar Jojo dengan sopan memutuskan obrolan. Jojo dan adiknya mulai mengobrol dengan tetangga kamar mereka. Mereka berdua sangat penasaran apakah si dokter dan perawat juga mendengar suara kuntilanak yang sangat nyaring tadi malam. Ternyata jawaban dari dua perempuan kakak beradik itu tidak ada yang sadar dengan suara dari kuntilanak yang gentayangan di kos mereka. Tetapi ada hal yang mengejutkan Jojo dan adiknya. Kakak beradik perempuan tersebut ternyata sudah lama tahu bahwa di kos mereka sering ada penampakan kuntilanak. Sebenarnya ini bukan hal yang mengejutkan atau baru kami ketahui. Kami berdua sudah beberapa kali mendapat teror atau penampakan di sini. Tetapi kami tidak bercerita pada kalian karena tidak mau membuat kalian cemas ataupun takut, jawab si dokter perempuan. Jojo terdiam mengetahui kenyataan bahwa selama ini dua perempuan tetangganya tidak menceritakan kemistisan kos sejak awal. "Kenapa gak bilang dari awal aja sih?" celetuk batin Jojo merespon jawaban tetangganya. "Apa iya kalian juga sering melihat penampakan? Contohnya seperti apa?" tanya adik Jojo menyambung obrolan dengan tetangga kamar. "Ya sering sekali. Contohnya ketika saya masak di dapur, ada saja sosok ibu-ibu tua memperhatikan saya saat masak," jawab si perawat. "Kenapa kalian gak bilang dari awal kalau tempat ini berhantu? Dan kalau kalian tahu kos ini berhantu, kenapa tidak pindah saja?" celetuk Jojo dengan nada setengah kecewa pada dua perempuan kakak beradik.